Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Fadila Yasmin Widartika dengan NIM DKA 202303541. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang kedua yang telah saya lakukan sebelumnya. Judul jurnal ini yaitu Pengaruh Penggunaan Cloud Accounting terhadap Kualitas Laporan Keuangan PTX Perusahaan Properti. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Sekretari, yang ditulis oleh Uus Nur Syamsu dan Agus Munandar. Tahun terbitnya adalah tahun 2022. Hal-hal yang saya akan bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan masalah, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh objek dan subjek penelitian, yang kedelapan hasil atau kesimpulan, yang kesembilan kelebihan penelitian, yang ke-10 kekurangan penelitian, dan yang terakhir diskusi atau rekomendasi. Hal yang akan dibahas pertama adalah latar belakang masalah. Yang pertama, PTX mengalami pembukuan yang bertumbuh pada kantor pusat. Hal ini menyebabkan arus data keuangan dari berbagai proyek atau cabang menjadi lambat karena harus melalui banyak tahapan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, proses pelaporan keuangan tidak dapat dilakukan secara real-time dan seringkali mengalami keterlambatan. Yang kedua, laporan keuangan mengandung pos-pos yang tidak valid. Ini bisa disebabkan oleh keterlambatan pencatatan, kurangnya verifikasi data dari lapangan, atau inkonsistensi dalam pencatatan antar departemen. Selanjutnya, keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan karena menunggu data dari proyek-proyek. Karena proyek berada di lokasi yang tersebar dan tidak semua menerapkan sistem pelaporan yang cepat, kantor pusat harus menunggu seluruh data masuk terlebih dahulu sebelum bisa mengolah laporan. Kondisi ini membuat manajemen mengalami kesulitan dalam mendapatkan gambaran keuangan perusahaan secara cepat. Yang keempat, penggunaan software akuntansi berbasis PC. Setiap transaksi dan pencatatan hanya dapat diakses dari komputer tertentu di kantor pusat, sehingga pegawai di proyek atau cabang tidak bisa langsung memasukkan data secara online. Ini dapat memperlambat alur informasi dan meningkatkan risiko adanya data yang tercecer atau hilang. Yang terakhir, pencatatan penerimaan piutang yang terlambat. Ini sering terjadi karena metode pembayaran customer yang beragam seperti melalui ATM atau online banking. Karena pembayaran tidak secara langsung terkonfirmasi ke bagian keuangan, staf membutuhkan waktu tambahan untuk memeriksa mutasi bank secara manual dan mencocokkan data pembayaran dengan invoice yang ada. Hal ini memperbesar risiko piutang tidak tercatat tepat waktu dan mempersulit kontrol kas perusahaan. Selanjutnya kita bahas rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan cloud accounting terhadap akurasi laporan keuangan di PTX? Di sini kita mengidentifikasi apakah investasi pada cloud accounting meningkatkan keakuratan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh PTX dalam penyusunan laporan keuangan sebelum penerapan cloud accounting? Di sini membahas bagaimana kita menggali masalah yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan sebelum implementasi sistem baru. Yang ketiga, sejauh mana cloud accounting dapat mengatasi keterlambatan dalam pencatatan data transaksi.
menilai efektivitas cloud accounting dalam mempercepat dan mempermudah pencatatan informasi keuangan dari berbagai proyek. Yang keempat, bagaimana dampak penggunaan cloud accounting terhadap pengambilan keputusan manajerial di PTX. Membahas meneliti apakah akses real-time terhadap data keuangan memengaruhi kualitas dan ketepatan keputusan yang diambil oleh manajemen. Rumusan yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi PTX pasca penerapan cloud accounting dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data? Kita di sini membahas mengidentifikasi isu yang mungkin muncul terkait keamanan data keuangan di cloud, serta bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan pada sistem yang digunakan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya akan berfokus pada PTX sebagai objek studi dan tidak akan mencakup perusahaan lain atau industri yang berbeda. Fokus ini dipilih agar penelitian dapat mendalami karakteristik, kebutuhan, dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh PTX secara lebih rinci dan mendalam. Yang kedua, penelitian hanya akan menganalisis penggunaan cloud accounting sebagai software akuntansi tanpa membandingkannya dengan sistem akuntansi lainnya. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian dapat lebih terfokus untuk menilai efektivitas dan dampak spesifik dari penggunaan cloud accounting itu sendiri, tanpa memperluas bahasan ke metode-metode lain yang bisa membuat analisis menjadi kurang mendalam. Yang ketiga, data yang akan dianalisis adalah data laporan keuangan yang dihasilkan setelah implementasi cloud accounting di awal tahun 2021, sehingga tidak mencangkup data sebelum implementasi tersebut. Fokus ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan telah berada dalam sistem yang seragam dan telah terdigitalisasi melalui platform cloud. Yang terakhir, sampel yang digunakan dalam penelitian ini mungkin akan terbatas pada wawancara dengan manajemen dan pengamatan langsung. Keterbatasan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, sumber daya, serta untuk menjaga fokus penelitian agar tetap pada pengalaman pengguna utama yang berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan berbasis data keuangan. Selanjutnya kita bahas metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu di mana peneliti akan menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di PTX terkait penggunaan cloud accounting dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode dokumentasi, yaitu kita mengumpulkan data dari laporan-laporan keuangan yang tersedia, termasuk laporan sebelumnya dan sesudah penerapan cloud accounting. Yang kedua, wawancara. Kita melakukan wawancara dengan para staf akuntansi dan manajemen untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman mereka dalam menggunakan cloud accounting, tantangan yang dihadapi, dan dampak yang dirasakan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang ketiga, observasi. Kita mengamati proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan secara langsung untuk menilai efektivitas cloud accounting dalam praktik. Yang ketiga, ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Menggunakan data yang dikumpulkan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada PTX. Yang kedua ada analisis kualitatif. Kita menganalisis hasil wawancara dan observasi untuk menarik kesimpulan mengenai pengalaman dan persepsi para pengguna sistem cloud accounting di perusahaan. Yang terakhir, metode dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi. Yang kedua ada data sekunder,
yaitu data yang diambil dari laporan keuangan dan dokumen-dokumen lain yang relevan di PTX. Selanjutnya, objek dan subjek penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu PTX yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti atau developer. Yang kedua, subjek penelitian. Yang pertama ada para staf akuntansi, yaitu karyawan yang secara langsung terlibat dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan sehari-hari. Lalu yang kedua ada manajer keuangan, yaitu pihak yang bertanggung jawab dan dalam mengawasi seluruh aktivitas keuangan, menyusun laporan keuangan strategis, dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Yang ketiga ada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan ini seperti direktur utama atau jajaran manajemen tertinggi juga menjadi subjek penelitian, karena mereka diperlukan untuk memahami bagaimana cloud accounting berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, pengguna lain. Penelitian ini juga mencakup pengguna lain yang berkaitan dengan sistem akuntansi seperti staf proyek atau divisi administrasi. Nah, selanjutnya ada hasil atau kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama ada penggunaan cloud accounting secara signifikan memperbaiki kualitas laporan keuangan perusahaan. Sistem ini mampu mengurangi kesalahan pencatatan manual, memastikan konsistensi data, serta mempercepat proses rekonsiliasi transaksi. Yang kedua, manajemen dapat mengakses dan mengolah data keuangan secara real-time. Dengan sistem ini, manajemen PTX dapat melihat, mengolah, dan menganalisis laporan keuangan kapan saja dan dari mana saja tanpa harus menunggu laporan manual dari staf akuntansi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan investasi besar di infrastruktur IT. Dengan sistem berbasis cloud, perusahaan hanya memerlukan koneksi internet dan perangkat sederhana untuk mengakses data karena seluruh penyimpanan dan pemrosesan data sudah dilakukan oleh penyedia layanan cloud. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk mengelola cash flow dengan lebih efisien. Karena data transaksi dapat diperbarui secara langsung dan otomatis, perusahaan dapat memantau cash flow secara lebih akurat dan waktu nyata. Dengan informasi keuangan yang selalu terupdate, manajemen dapat mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan kas lebih dini. Yang terakhir, implementasi cloud accounting tidak hanya memperbaiki akurasi laporan keuangan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama kini dapat dipersingkat. Alur kerja antar divisi menjadi lebih terintegrasi dan produktivitas staf meningkat karena sistem cloud accounting mampu mengotomatisasi banyak tugas manual. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Yang pertama, wawasan bagi perusahaan properti untuk tingkatkan kualitas laporan keuangan dan efisiensi melalui cloud accounting. Penelitian ini bertujuan untuk tersebut mengenai dengan wawasan ini, perusahaan diharapkan mampu melakukan transformasi digital pada sistem keuangannya guna mencapai kinerja yang lebih kompetitif. Kelebihan yang kedua yaitu metode deskriptif identifikasi masalah sistem akuntansi tradisional PTX dan solusi cloud accounting. Metode ini dan solusi ini yang diharapkan dapat
mengatasi keterbatasan dan kendala yang ada dalam sistem sebelumnya, serta membawa perubahan positif bagi operasional keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, cloud accounting mendukung keputusan finansial lebih baik dan cepat. Dengan cloud accounting, PTX dapat mendapatkan kemampuan untuk mengakses laporan keuangan yang lebih akurat dan up-to-date, sehingga manajemen dapat membuat keputusan finansial yang lebih cepat dan tepat. Yang kelebihan yang terakhir, yaitu menunjukkan penghematan biaya dalam transisi dari sistem akuntansi konvensional ke cloud accounting. Pengurangan biaya infrastruktur IT, pemeliharaan server, serta minimnya kebutuhan investasi besar di awal menjadi beberapa faktor utama yang membuktikan bahwa penggunaan cloud accounting lebih ekonomis dalam jangka panjang dibandingkan dengan sistem tradisional. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada PTX sebagai subjek. Artinya, temuan yang didapat tidak serta-merta dapat diaplikasikan atau diadaptasi oleh perusahaan lain. Yang kedua, penelitian tidak mencakup analisis tentang dampak jangka panjang dari penggunaan cloud accounting. Oleh sebab itu, analisis mengenai bagaimana penggunaan cloud accounting ini dapat memengaruhi kinerja keuangan maupun operasional perusahaan dalam jangka panjang. Lalu kekurangan yang ketiga, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adopsi dan efektivitas cloud accounting. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih menggambarkan kondisi internal PTX tanpa mempertimbangkan dinamika eksternal yang mungkin berdampak di masa depan. Kekurangan yang terakhir yaitu metode pengumpulan data yang digunakan seperti dokumentasi mungkin mengandung bias dan tidak sepenuhnya objektif. Kondisi ini membuat objektivitas data bisa menjadi kurang maksimal dan interpretasi hasil penelitian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya bias ini. Dan yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, PTX perlu secara rutin melakukan pelatihan berkala untuk staf akuntansi. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam menggunakan fitur-fitur baru yang ada pada sistem cloud accounting. Lalu yang kedua, perusahaan perlu menerapkan prosedur pengawasan yang ketat terhadap data yang dimasukkan ke dalam sistem. Ini bisa dilakukan melalui tahapan review berjenjang atau audit internal secara berkala, guna meminimalkan risiko kesalahan input yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, PTX juga disarankan untuk secara rutin mengevaluasi penyedia software cloud accounting yang digunakan. Dengan melakukan evaluasi berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem yang digunakan selalu up-to-date dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan maksimal. Lalu yang keempat, perusahaan sebaiknya membuat rencana keuangan yang fleksibel. Dengan rencana keuangan yang adaptif, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan strategi jika terjadi perubahan kondisi eksternal seperti perubahan regulasi teknologi, fluktuasi ekonomi, atau kebutuhan untuk upgrade sistem. Dan yang terakhir, melakukan studi lebih lanjut untuk menganalisis dampak jangka panjang dari penggunaan cloud accounting. Studi ini penting untuk mengevaluasi apakah sistem yang diterapkan benar-benar memberikan peningkatan berkelanjutan dalam produktivitas, efisiensi biaya, serta ketahanan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat
banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.